Halo teman-teman semua, so welcome back to YouTube channel Adek Ayung. Dan di video kali ini Adek Ayung sangat excited karena aku mau sharing tentang tabungan emas dari Pegadaian. So daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Nah, Adek Ayung itu sudah nabung emas di Pegadaian sejak 2017 lalu. Udah hampir 8 tahun. Kenapa sih Adek Ayung pilih nabung emas di Pegadaian dibandingkan dengan tempat lain? Alasannya simpel teman-teman, karena tabungan Pegadaian ini salah satu yang paling aman menurut aku karena dia itu BUMN dan ada kantor fisiknya di mana-mana. Gitu. Dibandingkan dengan kalian nabung emas secara fisik, misalnya kalian beli ke toko emas, terus kalian taruh emasnya di rumah, menurut aku juga lebih aman kalau tabungan emas itu berupa tabungan emas yang bisa kita lihat di buku seperti ini. Karena kalau emas secara fisik kita simpan di rumah, itu kan ada risiko untuk dicuri orang, apalagi misalnya kalian yang kegiatannya seperti Adek Ayung banyak keluar kota dan banyak seringkali nggak ada di rumah kayak gitu. Jadi lebih aman kalau teman-teman taruh uang itu di Pegadaian tabungan emas kayak gini. Terus dari segi institusi juga, karena Pegadaian ini BUMN, aku merasa lebih aman dibandingkan dengan pembelian emas di tempat lain, baik itu di toko emas maupun di pembelian emas secara online. Itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya guys. Cuman karena aku sendiri adalah investor yang konservatif, aku lebih suka yang pasti-pasti aja, itu di BUMN dan tempat yang aman. Buat teman-teman yang baru pemula, investasi emas ini adalah salah satu investasi yang paling aman dan paling menjanjikan menurut aku. Dibandingkan dengan deposito, saham, kripto, dan instrumen investasi lainnya, jujur Adek Ayung tuh lebih banyak taruh uang di emas. Alasannya simple, karena emas itu memiliki kecenderungan harganya selalu naik dari waktu ke waktu. Memang ada sejarahnya emas itu pernah turun harganya, tapi nggak lama teman-teman. Penurunannya itu kecil dan sebagian besar emas itu selalu naik harganya. Nanti aku juga akan cantumin grafiknya di sini. Teman-teman yang tertarik untuk buka tabungan emas dari Pegadaian, caranya gampang banget. Adek Ayung waktu itu langsung datang ke kantor Pegadaian terdekat dari tempat aku. Kalian tinggal bawa KTP aja sama uang pangkal sebesar 50.000 kayak gitu. Terus kalau mau via handphone juga bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital Service. Cuman jujur Adek Ayung itu belum pernah pakai aplikasi Pegadaian Digital Service untuk buka rekening. Tapi untuk transaksi-transaksi seperti pembelian emas, penjualan emas, itu aku biasa menggunakannya. Jadi itu balik lagi, kalau ada yang pribadi prefer untuk datang langsung ke kantornya supaya aku juga bisa lebih leluasa untuk tanya-tanya ke petugas Pegadaiannya. Selanjutnya, yang perlu teman-teman tahu adalah biaya administrasi dari Pegadaian tabungan emas. Biaya administrasi kalau kalian di bank itu kan bulanan. Kalau di Pegadaian tabungan emas ini potongannya itu per tahun. Jadi setiap tahun kalian akan dipotong sebesar 30.000 untuk biaya titipan tabungan emasnya. Lalu kalau misalnya kalian tarik semua saldonya, harus ada saldo mengendap sebesar 0,04 gram dari harga emas pada saat itu. Selanjutnya, kalau kalian sudah nabung emas, sekarang gimana sih caranya untuk tarik tabungan kalian? Ada dua cara untuk menarik tabungan emas. Yang pertama, kalian bisa cetak emasnya menjadi emas batangan atau perhiasan. Yang kedua, kalian juga bisa cairkan langsung ke rekening kalian. Dua-duanya itu bisa dilakukan secara online maupun langsung ke kantor dari Pegadaiannya. Kalau misalnya teman-teman mau cetak emasnya menjadi emas batangan atau menjadi perhiasan, ada tambahan biaya pencetakan emas. Aku akan taruh di sini untuk list biaya pencetakan emasnya karena setiap gram atau setiap ukuran emas itu beda-beda ya untuk biaya pencetakannya. Kalau teman-teman mau mencairkan tabungan emasnya dan langsung diproses di rekening, bisa langsung melalui aplikasi Pegadaian Digital Service-nya aja atau langsung ke kantor Pegadaian juga bisa. Kalau kalian tidak mau menjual emas kalian, tapi kalian butuh uang, kalian juga bisa melakukan gadai atau melakukan pinjaman di Pegadaiannya langsung, karena mereka itu punya program peminjaman uang dan program gadai emas juga. Dari tadi aku jelasin bagus-bagus dan positif-positifnya aja dari tabungan emas dari Pegadaian. Tapi Adek juga mau wanti-wanti ke teman-teman semua kalau tabungan emas ini bukanlah cara gampang untuk kaya atau cara gampang untuk sukses, dan berpotensi untuk mengalami kerugian kalau kalian melakukan hal ini pada saat menabung emas. Jadi di Pegadaian tabungan emas itu ada yang namanya nilai jual dan nilai beli. Aku akan tunjukin ke teman-teman semua di sini untuk fotonya. Ada perbedaan yang lumayan besar antara
nilai jual dan nilai beli. Jadi kalau misalnya kalian beli di hari yang sama dan dijual di hari yang sama, kalian akan mengalami kerugian teman-teman. Karena di sini aku lihat, nanti aku juga akan taruh di sini, harga beli, kalau kalian beli emas hari ini, di harga, kebetulan hari ini aku buat videonya di tanggal 23 Februari 2025, harga belinya itu 16.000. Tapi harga jualnya, kalau misalnya kalian jual hari itu juga, harganya 15.520. Berarti kalian rugi 480 rupiah. Itu dia. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau investasi jangka panjang atau menabung jangka panjang, emas ini sangat menjanjikan. Karena harganya itu naik dari waktu ke waktu. Tapi kalau kalian taruh uang kalian di emas dalam jangka waktu yang pendek, atau di bawah 6 bulan, di bawah setahun, itu kalian berpotensi mengalami kerugian karena ada selisih antara nilai jual dan nilai beli tadi. So, gimana? Apakah kamu tertarik untuk melakukan investasi emas di Pegadaian? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga di-subscribe untuk dapat informasi nabung terbaru dari Ade Ayung. Tapi kalau misalnya kalian mau sharing juga pengalaman kalian selama menabung di Pegadaian, tabungan emas, juga boleh ya, komen di bawah. So, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah juga. Nanti aku akan berusaha untuk cari jawabannya buat teman-teman semua. Thank you for watching, and I will see you on my next video. Goodbye!